Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya di dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan atau melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan juga memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan pekerjaan kita di dalam takut akan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersyukur kepadanya, kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia yang kami terima sampai pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu dalam hari-hari yang kami lewati, hari ini pun Engkau pasti menyertai dan memberkati kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani segala kehidupan kami dan segala pekerjaan kami di dalam penyertaan Tuhan, dan kami terus mau belajar di dalam firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat mengerti setiap firman yang Engkau berikan bagi kami, dan tentu kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 1 Maret 2024, tertulis di dalam kitab Yohanes 17 ayat 15. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dang apalah hupangido taiton munasida sian portibion, alai naing maramotan munasida maralohon najahati. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kecintaan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus sungguh tidak bisa lagi kita ragukan. Dia benar-benar mengasihi kita, agar kita yang berdosa diselamatkan. Sebelum Yesus meninggalkan dunia, Ia berdoa untuk murid-muridnya, agar mereka beroleh keselamatan, agar Allah memberikan keselamatan bagi mereka. Saudara, tentu doa Yesus untuk murid-muridnya pun menjadi doa bagi kita orang-orang yang telah ditebus. Dalam ayat 14 di pasal 17 ini dikatakan, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara, Yesus memahami sekali dan sungguh mengenal murid-muridnya. Yesus tahu murid-murid tidak sekuat dirinya. Murid-murid pasti mengalami tekanan, mengalami goncangan, untuk terus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Sekalipun mereka telah mendengarkan firman, dan di dalam melakukan firman itulah dunia membenci mereka. Apakah yang dimaksud dengan dunia yang membenci mereka? Tentu ini bukanlah arti yang secara harafiah. Tentu dunia yang dimaksud dalam ayat 14 itu bukan mau menunjukkan tempat atau lokasi, tetapi mau mengatakan tentang situasi dan keadaan di mana murid-murid akan ditolak, mereka akan menentang firman dan memusuhi semua murid-muridnya. Yesus tahu para pengikutnya akan dimusuhi dunia, tepat seperti Ia sendiri dibenci oleh dunia. Tetapi kita harus mengingat apa yang disampaikan dalam pesan firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 24, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang menjadi pengikut Yesus tidaklah mudah. Pengikut Yesus harus menanggung beban, harus menahan penderitaan. Bukan berarti ketika kita mengikut Yesus, kita tidak mengalami atau tidak mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Tetapi di dalam proses perjalanan kehidupan yang mengikuti Yesus, sekalipun itu di dalam keadaan sakit, pergumulan dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan kekuatan dan beroleh kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa Yesus untuk kita bahwasanya kita akan diberikan sukacita, kita akan diberikan damai sejahtera karena perlindungan Allah. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Lihatlah, Tuhan tidak meminta supaya kita keluar dari penderitaan. Tetapi penderitaan itu, pergumulan itu diizinkan terjadi untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kebaikan Tuhan tak perlu kita ragukan. Dia adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, yang pasti menjaga dan melindungi kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah pernah menyesali hidup, janganlah pernah mengutuki hidup, tetapi jalanilah hidupmu dengan rasa syukur dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu melindungi kita daripada yang jahat, yaitu dari berbagai-bagai pergumulan, berbagai-bagai penderitaan hidup yang mungkin bisa menghancurkan kehidupan kita. Percayalah saudara, ketika kita diminta untuk menyangkal diri dan memikul salib, di sanalah kita mau menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus yang sudah lebih dulu menyangkal dirinya sebagai Allah dan menjadi manusia sama seperti kita. Dan dia pun memikul salib kita, menanggung penderitaan karena dosa-dosa kita. Sebab itulah sebagai pengikut Kristus, sudah sepantasnya kita meneladani apa yang telah dikerjakan Yesus untuk keselamatan kita. Apa yang sudah kita terima darinya adalah keselamatan yang kekal. Tetapi untuk kita boleh mendapatkan kekekalan itu, kita harus berjuang di dalam kehidupan kita, menjaga keselamatan yang telah dikerjakannya melalui kehidupan baik dan yang benar di tengah-tengah dunia. Perjalanan kita masih panjang. Hari-hari kita masih banyak yang harus kita lewati. Oleh sebab itu saudara-saudara, bertahanlah. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Dia akan selalu melindungi dan terus memberikan keselamatan kepada kita. Asal kita berpegang dan tetap percaya hanya kepada Dia. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Bapa yang baik, yang terus mengasihi kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk melewati hari-hari kami yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Jangan biarkan kami menyerah, tetapi biarlah oleh berbagai-bagai pergumulan itu, kami semakin dikuatkan. Dan di dalam kekuatan daripada-Mu Bapa, kami beroleh kemenangan. Berkati kami setiap hari dalam segala aktivitas. Mampukan kami untuk melakukan pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Sehingga pekerjaan kami berhasil dan berguna untuk kehidupan kami. Karena kami beroleh berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Berikan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berikan kekuatan bagi mereka yang sedang berjuang dan bergumul. Berikan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka. Lindungi dan berkatilah kami. Mampukan kami Bapa untuk terus mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi dunia. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.